Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 2211005039 dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam kelas 2A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen arsip dan dokumentasi pada perlengkapan dan peralatan kearsipan. Tapi sebelumnya kita tahu dulu apa sih pengertian dari arsip itu? Jadi arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, politik organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lalu, bagaimana dengan kegunaan perlengkapan dan peralatan kearsipan itu sendiri? Perlengkapan kearsipan ini sangat penting bagi organisasi dan perusahaan yang membutuhkan penyimpanan data-data otentik milik perusahaan dan juga organisasi tersebut. Walaupun data-data yang disimpan secara digital melalui komputer, seringkali backup seperti hard copy yang juga dibutuhkan sebagai pengamanan tambahan. Sebagai sarana penyimpanan berkas yang aman, ada beberapa fungsi umum peralatan kearsipan, yaitu sebagai sarana pelindung berkas dari bahaya kerusakan, untuk mengelompokkan berkas-berkas dengan rapi, memudahkan dan mempercepat pencarian berkas ketika membutuhkannya, menjadi sumber dokumentasi dan informasi, berguna sebagai bukti otentik atas sesuatu yang bersifat legal, dan menjadi bahan pengambilan keputusan atau dapat sebagai dasar perencanaan di masa depan. Lalu apa aja sih kegunaan perlengkapan dan peralatan kearsipan yang ada di sekitar kita? Yang pertama itu lemari arsip. Lemari arsip ini memiliki fungsi sama seperti filing kabinet, namun bentuknya lebih mirip ke lemari-lemari pakaian, dan penyimpanannya pun tidak dilakukan seperti filing kabinet. Karena penyimpanan pada lemari arsip ini biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam orner lalu diletakkan secara berdiri menyamping. Meskipun sebetulnya bisa juga ditumpuk langsung secara mendatar seperti filing kabinet. Lemari arsip biasanya terbuat dari besi atau kayu yang dilengkapi dengan pintu penutup. Lalu ada filing kabinet. Ini adalah bentuk dari filing kabinet. Filing kabinet itu adalah peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Filing kabinet ini bisa terbuat dari plastik, logam, ataupun kayu. Di bagian laci biasanya menggunakan semacam slide untuk mempermudah ketika membukanya. Lalu ada semacam pengunci yang mencegah laci ketarik keluar. Mekanisme sederhana ini sangat membantu untuk buka tutup laci. Di depan laci bisa ditempelkan label untuk memudahkan mengidentifikasi berkas sebagai penanda yang ada di dalamnya. Beberapa filing kabinet memiliki kunci khusus untuk menghindari pembobolan berkas. Filing kabinet ini terdiri dari antara 1 sampai 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan itu 4 hingga 5 laci. Setiap laci bisa menampung 5.000 lembar arsip dengan ukuran surat yang disusun tegak lurus secara vertikal, berderet ke belakang, yang berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Lalu juga ada map. Map ini merupakan alat kearsipan yang sering banget kita lihat di sekitaran. Map file yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup, dan map ini berupa lipatan kertas, tebal atau plastik saja. Karena tidak ada daun penutupnya, maka map ini fungsinya untuk menyimpan arsip yang nanti akan dimasukkan ke dalam kotak dan disusun secara vertikal. Map ini mempunyai tab di bagian atasnya yang menonjol di posisi atas untuk menuliskan judul atau label tentang arsip yang ada di dalam folder tersebut. Sebagaimana fungsinya, map ini hanya digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen yang tidak terlalu banyak. Jika terlalu banyak memasukkan kapasitas dokumen ke dalam map, maka map akan sulit untuk ditutup. Karena memang fungsi dari map ini hanya untuk menyimpan sedikit berkas saja. Juga beberapa terdapat jenis map seperti stop map folio, map Snellharter, map folder, ataupun hanging map, atau juga biasa disebut dengan map gantung.
Alat kearsipan lainnya yaitu stop map, yang mana benda ini sering banget kita gunakan dan kita temukan dimanapun. Stop map folio adalah jenis map yang harganya paling murah dan map ini terbuat dari kertas karton. Kekurangan dari stop map folio sangat mudah sobek dan tidak tahan lama. Jadi biasanya stop map folio ini hanya digunakan untuk penyimpanan berkas yang sifatnya temporer atau sementara. Dan stop map folio biasa digunakan untuk menyisipkan surat lamaran kerja, proposal, atau dokumen lainnya, agar tidak tercecer dan tersusun rapi. Adapun stop map folio ini memiliki ukuran standar, yaitu folio F4 dengan ukuran 21,6 cm x 33 cm. Lalu juga ada map gantung. Map gantung yaitu map yang digunakan untuk menyimpan berkas pada filing kabinet atau tempat penyimpanan khusus lain. Berkas-berkas berisi data akan ditempatkan pada map gantung. Lalu akan disusun ke dalam filing kabinet atau alat lain yang disusun secara vertikal. Sama seperti map lain, hanging up ini juga tersedia di toko penjualan ATK dengan berbagai varian warna dan model yang berbeda-beda. Dan di samping ini adalah bentuk dari map gantung dan juga penyusunannya pada dalam filing kabinet. Selanjutnya ada order. Order ini fungsinya sama seperti map folder, yaitu untuk menyimpan berbagai surat dan juga dokumen. Tetapi order ini kapasitasnya lebih besar dan di dalamnya itu terdapat ring binder untuk menjepit berkas-berkas. Jadi untuk itu sebelum menaruh berkas ke dalam order, kita perlu melubanginya menggunakan alat perforator. Order ini terbuat dari bahan yang tebal dan cukup kuat untuk diletakkan secara lateral. Alat kearsipan selanjutnya yaitu ada guide. Guide yaitu lembaran kertas yang digunakan untuk sekat atau pemisah bagian-bagian dokumen. Guide bisa dibuat dengan berbagai ukuran sesuai dengan ukuran berkas. Kertas yang digunakan untuk guide biasanya kertas tebal atau juga karton. Guide sendiri memiliki dua bagian penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada tab guide, yang biasanya berada di posisi atas, yaitu bagian yang menonjol dan memiliki label tulisan yang menandakan pengelompokan dokumen. Yang kedua ada badan guide, yaitu bagian di mana dokumen itu diposisikan sehingga rapi dan mudah dicari. Guide digunakan pada bagian depan tumpukan dokumen yang berada di filing kabinet. Atau jika kita menggunakan order, kita juga bisa menyisipkannya di antara order sehingga pengelompokannya mudah dicari. Guide ini tersedia dalam berbagai ukuran, ada juga yang A4 atau juga folio, dan bisa dibuat custom sesuai dengan kebutuhan dengan besarnya dokumen yang kita miliki. Selanjutnya ada alat numerator. Mungkin kita pernah sekali atau dua kali menemukan alat ini, yang mana alat ini berguna untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen tanpa harus mencetaknya dengan mesin printer. Biasanya alat numerator ini kita cetak menggunakan tinta dan pada bentuknya terdapat angka kecil maupun besar dengan jumlah digit yang tertentu. Numerator kecil terdiri dari 4-6 digit dan numerator besar terdiri dari 6 digit. Lalu ada box file. Box file ini juga sering sekali kita temui, yang mana box file ini memiliki sekat-sekat yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis dokumen. Nah, box arsip biasanya terbuat dari karton dan juga terdiri dari berbagai macam ukuran. Biasanya box file ini disimpan di dalam gudang atau juga di perpustakaan untuk penyusunan arsip. Peralatan yang terakhir ada card index. Card index yaitu alat yang berbentuk kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja, guna untuk menyimpan dokumen yang berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti eksemplar pinjam arsip atau kartu-kartu kecil. Dan juga demikian, kotak kartu ini dapat saja dipakai untuk menyimpan kartu nama atau kartu kepustakaan. Di bagian dalam kotak kartu dilengkapi dengan gate atau pembatas. Dan juga kotak kartu ini bermanfaat sebagai perangkat pengingat untuk petugas arsip. Jadi itulah penjelasan singkat tentang perlengkapan dan peralatan kearsipan, yang mana biasanya alat-alat ini mungkin pernah kita temui maupun kita gunakan. Jadi segitu dulu dari saya Salsabila, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.